Halo semuanya, balik lagi di channel Trader Retail, channel yang khusus membahas saham-saham di bursa efek serta menganalisanya secara objektif. Kali ini ya kita akan update lagi ya saham bank karena di grup waiting list untuk kelas saham Trader Retail kita banyak yang request ya para subscriber dan anggota grup yang pengen dibahas lagi saham bank ya gitu karena sepertinya banyak dari subscriber kita yang masuk di saham bank dan mungkin nyangkut ya, apalagi yang beli di pucuk, terlebih lagi sahamnya hari ini ARB ya, pasti banyak ya, mungkin adalah beberapa yang nyangkut dan menjadi panik. Tapi buat teman-teman yang mungkin udah beli dari harga bawah ya mungkin ya santai aja gitu ya, karena posisi sekarang mungkin masih floating profit 50% ke atas lah gitu ya. Oke, jadi mungkin ini pembahasan kali ini kita fokuskan dulu untuk teman-teman yang nyangkut ya, terutama yang beli di pucuk, untuk mengetahui bagaimana trading plan dari saham bank ke depannya gitu teman-teman ya. Apakah sudah saatnya kita harus cut loss atau sudah saatnya atau kita masih bisa hold gitu karena masih ada kemungkinan naik gitu ya. Oke, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya saham ini ya cukup rawan seperti yang saya bilang ya. Karena dia udah rally cukup panjang ya. Kalau dari IPO-nya dia udah naik kurang lebih 1.200% kurang lebih teman-teman ya. Dan kalau kita mau cari support terdekatnya ya, yang area demand and supply-nya itu agak berimbang, itu agak jauh teman-teman ya. Karena area supportnya itu ya, saya katakan support cukup kuat ya, support cukup kuat karena di situ ada area demand dan supply yang cukup berimbang, itu ada di 1.200. Nah, itu bisa saya katakan luar biasa jauh sih ya, karena kalau kita ambil dari harga closing hari ini itu masih bisa minus 40,7% lagi teman-teman ya, apalagi teman-teman yang masuk dari pucuk sini gitu ya. Kalau yang dari pucuk sini ya bisa minus 51,7% gitu, 51% katakan gitu ya. Oke, mungkin itu untuk support kuatnya ya, saya langsung buat di 1.200. Artinya apa? Artinya kalau nanti saham bank akan koreksi, dia akan koreksi separah-parahnya, mudah-mudahan separah-parahnya sampai ke 1.200 teman-teman gitu ya. Tapi mudah-mudahan enggak gitu, mudah-mudahan enggak. Oke, jadi kalau kita cari di sini ya, maka kalaupun dia nanti akan lanjut koreksi, maka koreksi terdekatnya, support terdekatnya akan ada di 1.840 ya. Menyusul kemudian kalau 1.840 nggak kuat, ya dia akan koreksi ke 1.470 teman-teman ya. Oke, itu untuk koreksinya ya. Jadi kalau kita lihat di sini teman-teman, dari harga closing ya, saya nggak tahu lah teman-teman masuk di harga berapa ya. Mudah-mudahan nggak banyak yang masuk dari pucuk ya. Oke. Kalau misalnya dari harga closing ya, teman-teman sampai ke support terdekatnya itu punya potensi loss itu sekitar 10%. Kalau misalnya ke support 2 ada potensi minus 28%. Kalau ke support 3 ada potensi minus 41%. Lumayan jauh memang teman-teman ya. Lumayan jauh, apalagi yang dari pucuk ya, yang nyangkut di pucuk itu sampai ke support terdekatnya aja bisa minus 27% ya. Itu teman-teman ya. Oke. Tapi ya kalaupun dia nanti misal lanjut turun Senin besok, itu kan dibatasi ARB tuh ya. Jadi kalau dia pun turun sampai ARB, oke, ya kemungkinan sahamnya akan ditutup di sekitar sini gitu ya, di sekitar 1.900 kalaupun dia lanjut ARB, karena ARB kan 7% tuh, jadi masih akan dibatasi sampai sini gitu teman-teman ya. Oke, itu untuk supportnya ya, untuk support dari saham bank. Lalu bagaimana dengan resistennya gitu, seandainya nih misal saham ini cuman mau bikin retail panic selling gitu ya, panic selling terus cut loss gitu teman-teman ya. Kalau misalnya saham ini contoh nih, misal bandarnya cuman mau bikin retail panic selling, terus nanti hari Senin mau dibikin ARA lagi, ya maka resisten terdekatnya yang pertama itu di sini, yang paling dekat dulu lah ya, ada di 2210 ya. Menyusul kalau itu bisa breakout, maka resistennya akan ada di
2590 gitu ya. Kalau misalnya ya ini kan kita cerita kalau misalnya saham ini lanjut naik nih, ya cuman kan kita nggak tahu ya gitu. Artinya potensi loss dan potensi reward semua kita ukur teman-teman ya. Potensi loss dan potensi reward kita cari tahu semuanya. Kalau misal saham ini nanti akan berlanjut naik teman-teman ya, maka target selanjutnya dari kenaikan saham ini akan ada di level Rp3.050 gitu teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita ukur dari harga closing ya, dari harga closing ini saya selalu fokus kalau misalnya bikin video saya selalu fokus dari harga closing. Kenapa? Ya sebenarnya alasannya simple sih, karena saya nggak tahu teman-teman itu masuk di harga berapa gitu. Ini kan range-nya panjang nih ya, range-nya panjang dari 2040 sampai 2500. Jadi saya nggak tahu teman-teman masuk di harga berapa. Makanya yang paling gampang atau yang paling simple saya ambil dari harga closing aja ya. Nah jadi mungkin ini bisa juga jadi referensi untuk teman-teman yang baru masuk atau baru masuk di harga ARB atau yang baru tertarik untuk masuk di saham Bank Net. Nah, gitu ya. Jadi untuk yang baru tertarik di saham Bank Net dan baru mau masuk hari Senin, maka sampai ke resisten 1 teman-teman udah punya potensi cuan itu sekitar 8 sampai 9% kurang lebih ya. Nah, kalau dia breakout lanjut ke resisten 2, teman-teman punya potensi rewardnya itu sekitar 27% ya. Menyusul ke TP3 kalau dia kuat ya bisa ada potensi sekitar 50% gitu ya. Cuman kan kalau saham ARA kan dibatasin tuh sampai 25%. Ya jadi kalaupun dia misalnya hari Senin lanjut ARA gitu ya, paling teman-teman akan terhenti di sini di 2530 gitu ya. Kalau misalnya ARA gitu teman-teman ya. Oke, itu secara teknikalnya teman-temannya, itu secara teknikal. Lalu bagaimana kalau kita lihat dari sisi bandarmologinya? Karena kalau saham begini pasti ada bandar yang gerakin harganya, itu udah pasti ya, nggak mungkin nggak. Nah kalau kita lihat secara bandarmologinya teman-teman, dari awal saham ini, sorry bentar ya, kalau kita lihat secara bandarmologinya, dari saham ini awal IPO itu sebenarnya udah ada bandar yang distribusi besar-besaran ya. Jadi menurut saya ini adalah underwriternya ya. Underwriternya di sini ada CPO yang terutama. Lalu juga ada MGYB, mereka udah langsung distribusi besar-besaran teman-teman ya. Nah mereka distribusi, untungnya ini ada untung nih, ada yang nampung. Siapa yang nampung? Yang nampung si Beki. Gitu ya. Jadi untungnya ada yang nampung Beki 1 juta lot itu sebesar 120 miliar nilainya ya di harga 1170. Ya ini sebenarnya plus minus juga sih teman-teman ya. Plus minus kenapa? Plusnya ya, ntar kita bikin dulu 1170. Atau kita bulatkan lah ya 1200, anggaplah ini harga bandarnya gitu. Atau ini aja saya turunin ya biar enak. Ini adalah gambar posisi bandar ya, artinya posisi average bandar, dan di sini adalah sekaligus juga di sini adalah area support yang cukup kuat ya, karena di sini ada UFO area ya, unfilled order area. Oke teman-teman ya, positifnya apa? Positifnya ada bandar yang nampung dengan nilai yang cukup besar, itu satu ya. Yang kedua, negatifnya apa? Negatifnya posisi bandar itu di harga bawah. Gitu ya. Jadi kalau misalnya di posisi sekarang itu bandar aja udah untung sekitar 72%. Ya, dia udah untung sekitar 72% dan ya kalau dia mau langsung TP ya bisa aja gitu ya. Cuman seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, bandarnya nggak mungkin bisa langsung TP ya. Kenapa nggak mungkin bisa langsung TP? Karena kalau kita perhatikan di bid offernya ya, ini sebenarnya bid offer yang nggak normal. Kenapa nggak normal? Karena banyak yang mau jualan di sini ya. Jadi kalau lihat video sebelumnya, bid offer normal dari saham bank itu sekitar berapa ya? 80.000 sampai 100.000 lot lah kurang lebih ya. Kalau misalnya di sini sekitar 10.000 lot rata-rata ya, 10.000 lot, dan ada yang mau, dan kita katakan ada 10 aja, 10
10 fraksi harga ya yang diantrikan di bitnya terutama ya, di bit lah terutama ya, karena kan kalau dia mau langsung jualan dia langsung haki gitu ya kan, haki 10 tik gitu. Nah kalau misalnya 10 tik kali 10.000 lot aja itu ada sekitar 100.000 lot gitu ya. Nah, itu untuk satu hari 100.000 lot. Sementara tadi seperti yang saya katakan, saham ini ya si apa tadi, si Becky tadi dia punya 1 juta lot. Artinya apa? Artinya kalau si bandar mau jualan dia butuh 10 candle ya, dia butuh 10 candle, dan artinya apa? Dia saham ini akan ARB 10 hari berturut-turut. 10 hari berturut-turut ARB terus ya, mungkin bisa sampai ke 1.400-an. Apakah bandarnya akan sekejam itu? Saya rasa sih enggak juga, karena dia udah capek-capek nampung barang 1 juta lot sampai 100 miliar lebih untuk saham kayak gini. Terus dia mau cuman TP 50% gitu. Saya rasa sih enggak ya. Jadi mungkin itu kesempatan yang bisa kita manfaatkan, karena kalau si Becky mau jualan dia harus kerek harganya dulu ke atas. Nah, gitu ya. Apalagi hari ini walaupun dia ARB volume kecil teman-teman ya. Jadi kalau misalnya dia ARB dengan volume kecil itu biasanya hanyalah koreksi sehat. Cuman yang kita nggak tahu koreksinya tuh mau sampai kapan gitu ya. Apakah koreksinya sampai ke 1.800 atau koreksinya langsung ke 1.400? Nah, itu yang kita nggak tahu. Tapi selama volume kecil, mudah-mudahan kita masih ada harapan harga akan dikerek naik ke atas lagi, karena barang bandar itu belum habis ya, dia belum jualan habis ya. Gitu teman-teman ya. Jadi itu tadi sih update singkat, ulasan singkat dari saham bank ya. Buat teman-teman yang nyangkut ya, saran saya jangan panik ya, tetap berpikir secara logis, terapkan trading plan yang baik ya. Silahkan sesuaikan trading plan yang saya buat ya, ini hanya sebagai tambahan referensi, bukan rekomendasi membeli ataupun menjual ya. Jadi silahkan tentukan trading plan teman masing-masing, seberapa kuat teman-teman bisa menahan loss, atau seberapa serakahkah teman-teman yang mungkin masuk dari harga bawah, sampai seberapa jauh teman-teman serakah ya, belum mau TP, mau nunggu aja terus, cuman ya resikonya kalau dia ARB profitnya jadi berkurang. Nah semuanya silahkan teman-teman tentukan sendiri ya teman-teman. Oke, mungkin itu dulu teman-teman ya, pembahasan saham bank. Buat teman-teman yang mau ikut kelas saham yang akan trader retail senggarakan, bisa gabung di kelas saham kita. Linknya akan kami taruh di deskripsi. Teman-teman bisa join di sana ya. Mungkin ada yang mau belajar analisa ya, nggak cuman beli saham tuh karena ikut-ikutan gitu, tapi karena berdasarkan analisa sendiri. Nanti akan kita ajarkan bagaimana caranya melakukan analisa teknikal dan juga melakukan analisa bandarmologi yang baik dan benar ya, sampai teman-teman bisa bikin trading plan sendiri ya teman-teman. Investasi leher ke atas itu nggak pernah rugi teman-teman ya, ilmu akan selalu lengket ya, akan selalu tertanam di benak kita. Jangan khawatir, nanti pun akan ada grup khusus untuk alumni kelas saham. Buat teman-teman yang udah selesai belajar tapi masih bingung, nanti kita bisa diskusi di grup alumni tersebut. Akan kita dampingi sampai teman-teman benar-benar bisa analisa. Oke, jangan lupa subscribe channel ini teman-teman, supaya channel ini semakin berkembang ke depannya. Tekan juga tombol like, komen, serta share video ini sehingga semakin banyak orang yang dapat menikmati analisa video dari kami. Terima kasih.